Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran daring kali ini, maka kita awali dengan berdoa dulu. Silakan, ada yang memimpin untuk berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, saya mau memeriksa kehadiran ini. Tadi saya sudah memberikan link ke kalian, link Microsoft Form-nya, ya. Silakan kalian klik link tersebut untuk segera diisi. Silakan. Sudah ada yang masuk ya? Untuk absen, saya coba untuk share sini. Oke. Nah, 9 respon di sini, ya, 10 respon. Oke. Absensi, maka proses selanjutnya adalah kita akan melaksanakan proses pembelajaran, di mana pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem kelistrikan penerangan bodi, ya, di mana kita fokuskan ke sistem penerangan lampu kepala seperti itu. Nah, di mana dengan kita mempelajari materi tersebut, ya, kita untuk tujuan pembelajarannya untuk identifikasi komponen-komponen dari sistem penerangan lampu kepala, ya. Sebelum saya membahas ke sana, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu, ya, dimana silakan untuk kalian kerjakan pretestnya yang sudah saya berikan linknya untuk mengetahui kemampuan awal kalian bagaimana, ya. Nah, silakan link yang sudah saya bagikan di pretest itu kalian kerjakan, silakan. Karena tadi setelah kalian mengerjakan pretest, maka saya akan melihat hasil kalian dengan hasil pretestnya. Ya, di sini untuk kalian nilainya masih 50, ya. Padahal di nilai maksimalnya itu 100. Ya, seperti itu. Berarti ya, mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini nanti saya akan jelaskan biar nanti hasil post test kalian hasilnya baik seperti itu. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana komponen-komponen yang bekerja di sistem penerangan lampu kepala. Sebelum kita menginjak untuk mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem penerangan lampu kepala, maka kita perhatikan video berikut. This video will show what your car could look like with a headlight orange and yellow headlight switch in the blind. And today, Baik, di sini diperlihatkan fungsi dari lampu kepala. Ya, pada malam hari itu difungsikan for the video, supaya Volkswagen GTI pengendara has itu intelligent headlights and smart mempunyai kontrol yang bagus terhadap kendaraanya, ya, dari medan-medan yang bulbs, bisa berbelok, tidak rata, ya, ataupun menanjak dan sebagainya, itu bisa dikondisikan seperti itu dengan fungsi dari lampu penerangan seperti itu, ya, untuk sistem lampu give us a light, kepala. is a headlight. Baiklah, selanjutnya adalah kita melanjutkan ke komponen berikut. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana komponen-komponen yang bekerja di sistem penerangan lampu kepala. Ya, saya akan membuka PowerPoint-nya. Loading, ya. Simak dengan baik, kemudian silakan kalian kalau sudah untuk mencatat, ya, dengan menggunakan buku catatan kalian hal-hal penting yang saya sampaikan. Baik, untuk kali ini, ya, untuk tujuan pembelajaran adalah kita nanti akan mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem penerangan lampu kepala seperti itu. Dengan harapannya adalah dengan kita bisa untuk mengidentifikasi, maka kita juga bisa untuk kalian merawat sistem penerangan lampu kepala seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah
ke komponen atau ke pengertian terlebih dahulu, pengertian dari lampu utama. Lampu utama sendiri mengandung pengertian menerangi jalan di bagian depan kendaraan, terutama pada malam hari. Oke, bagaimana anak-anak kalau misalkan kalian berkendara malam hari, kemudian lampu utama tidak hidup, bagaimana? Kenapa? Pakai baterai. Pakai baterai. Ya, artinya kalau kita berkendara malam hari, kemudian kita terkendala dengan lampu kepala atau lampu depan, maka kita berkendaranya akan terganggu seperti itu, ya. Seperti itu. Ya, jadi fungsi dari lampu kepala maka lebih utama sekali seperti itu pada kondisi pada malam hari, seperti itu ya. Kemudian komponen dari lampu kepala, ya. Nah, headlamp sendiri, ya, lampunya sendiri. Lampu depan berfungsi memberikan penerangan untuk bagian depan kendaraan, terutama bila berjalan di malam hari, seperti itu, ya. Jadi kalau malam hari kita memfungsikan lampu kepala, seperti itu, ya, sehingga kalau kita berkendara kita bisa memperhatikan kondisi jalannya, entah itu jalan berbelok, entah itu kondisinya jalannya tidak rata, ya. Kemudian apa? Ya, apabila ada tadi polisi tidur dan sebagainya, ya kan kita bisa memposisikan kendaraan supaya jalannya itu baik seperti itu. Oke, komponen selanjutnya relay. Nah, ya. Relay. Nah, di sini relay komponen termasuk komponen lampu kepala, ya, atau lampu utama tadi. Di mana relay sendiri mempunyai fungsi sebagai saklar elektrik. Ya, sebagai saklar elektrik yang di dalamnya itu ada lilitannya, kemudian ada saklarnya. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau ini ya ini termasuk saklar elektrik yang namanya relay ini. Ya, jadi dia akan berfungsi apabila ada tegangan yang masuk. Seperti itu. Ya, kalau ada tegangan yang masuk. Ya. Fungsi dari relay sendiri juga untuk memperkecil hambatan. Ya, untuk memperkecil hambatan. Kalau panjang kawat penghantarnya itu lebih panjang, maka hambatannya menjadi semakin besar. Makanya diperkecil dengan adanya fungsi relay ini. Seperti itu. Jelas anak-anak ya? Oke, selanjutnya komponen utama yang lain adalah saklar. Nah, di sini saklar lampu utama atau combination switch pada lampu utamanya. Nah, ini untuk mengkondisikan ini. Untuk mengkondisikan, ya, kalau kita sudah mau ke posisi malam hari, maka switch ini harus diaktifkan. Biasanya dengan kita memutar switchnya, seperti itu. Ini diputar switchnya, ya, memutar switch seperti itu. Ya, inilah anak-anak. Selanjutnya adalah komponen lampu utama sikring atau fuse. Nah, fuse ini mempunyai fungsi sebagai pengaman terhadap kerusakan pada jaringan sistem penerangan dan hubungan singkat. Ya, jadi ya, kalau sistem kelistrikan di lampu kepala itu pasti menggunakan fuse atau sikring, di mana fuse ini untuk melindungi rangkaian kelistrikan tadi, seperti itu. Ya, untuk melindungi sistem kelistrikan. Ya, itulah anak-anak. Jadi proses penjelasan tentang komponen-komponen dari sistem penerangan. Tadi ada lampu headlamp, kemudian ada relay, ya, kemudian ada juga switch kombinasi pada lampu kepala, ya kan, kemudian ada juga baterai, ya, itu. Nah, selanjutnya adalah saya akan memberikan kegiatan diskusi untuk kalian laksanakan, ya. Jadi diskusi di sini silakan berdasarkan kelompok yang sudah saya share. Ya, silakan untuk kalian diskusi di chat di Microsoft Teams-nya, seperti itu. Silakan untuk kalian diskusi. Ya, materinya adalah bagaimana sih cara merawat sistem komponen dari sistem penerangan lampu kepala, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara merawat komponen-komponen sistem penerangan lampu kepala. Ya, silakan didiskusikan. Nah, setelah kelompok saya bagi dan materi sudah saya serahkan tadi untuk didiskusikan. Nah, sekarang tiba saatnya untuk setiap kelompok mempresentasikan dari
tugas yang saya berikan untuk diskusi, yaitu bagaimana sih cara merawat komponen-komponen kelistrikan penerangan lampu kepala. Ya, mungkin dari kelompok 2, ya, kelompok 2 itu kelompoknya Mas Wisnu, ya, kelompoknya Mas Wisnu. Silakan kelompoknya Mas Wisnu silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk ditayangkan juga videonya, kalau bisa di sini coba. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan multitester setelah mengerti terminal 8 maka selanjutnya penggunaan dan terminal 8 dan terminal bus baterai dan terminal 8 mereka di baterai dan selanjutnya mengerti pengecekan tersebut mereka akan dipilih sistem betul. Maka selanjutnya terminal 32 terminal baterai dan terminal 8 Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ya, saya apresiasi untuk kelompoknya Mas Wisnu. Seperti itu, bagus sekali. Ya, oke. Mungkin untuk kelompok yang lain mungkin bisa mewakili untuk komponen lain seperti itu. Silakan. Apakah masih ada? Baiklah. Untuk kelompok lain silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang perawatan komponen sistem penerangan lampu kepala. Silakan. Mungkin ada yang lain? Oh, siapa nih? Mas Rizal ya? Ya, silakan Mas Rizal untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan Mas Rizal. Ya. Warna merah 15 ampere, warna biru 20 ampere, warna kuning dan 30 ampere warna hijau. Oke, baik, bagus sekali Mas Rizal presentasinya. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Rizal ya yang sudah mewakili kelompoknya. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah proses tentang review diskusi kalian, ya, dimana kita bahas untuk materi kali ini yaitu ke identifikasi komponen-komponen, kemudian bagaimana cara merawat komponen tersebut, ya. Dari komponen-komponen sistem penerangan lampu kepala itu terdiri dari tadi bohlam lampu kepalanya, kemudian ada fuse atau sikring tadi yang sudah dipresentasikan Mas Rizal, fungsi fuse tadi ya untuk melindungi sistem kelistrikan, ya, supaya kelistrikannya aman seperti itu, ya, tidak terjadi arus korslet. Kemudian selanjutnya adalah ke relay, ya, tadi dipresentasikan juga tuh sama Mas Wisnu, ya, bagaimana cara merawat kemudian mengidentifikasi terminalnya seperti itu, ya, bagus sekali, ya. Jika untuk di relay ada 4 terminal, yaitu ada terminal 85, 86, 30 dan 87 seperti itu, ya, dimana untuk terminal 30 dan 85 itu dapat plus baterai, kemudian 87-nya dapat minus baterai, kemudian 86-nya dapat minus baterai, 87-nya dapat beban lampu seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ke baterai tadi, baterai sebagai sumber tegangan, ya, untuk suplai tegangan ke lampu penerangan, ya. Di sini ada headlamp, ya, supaya headlampnya bisa hidup seperti itu, ya. Itu inti dari diskusi kita hari ini, ya. Demikian untuk pembelajaran tentang sistem penerangan di lampu kepala untuk pertemuan hari ini, ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, maka saya akan menjelaskan bagaimana proses cara kerja sistem penerangan lampu kepala, kemudian bagaimana cara proses merakit lampu kepala tersebut dengan menggunakan stand yang akan saya sediakan, seperti itu, ya. Oke. Seperti itu untuk pembelajaran daring online hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya, ya.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.